Timnas Indonesia berhasil menumbangkan skuad Oman dengan skor 3-0 dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, mengungkapkan kemenangan itu merupakan bagian sejarah setelah 38 tahun tanpa menang melawan Timnas Oman. Namun apa yang tetap harus jadi evaluasi dalam pertandingan kemarin dan apa yang diwaspadai serta disiapkan untuk menghadapi Mozambik. Kami bahas dengan analis sepak bola, Haris Pardede. Bung Harpa, selamat petang, apa kabar? Selamat petang juga, kabar baik. Terima kasih. Bung Harpa, setelah kita mengakhiri puasa 38 tahun, tapi tetap harus ada catatan. Kalau kata Bung Harpa, apa yang patut diapresiasi dan mesti dievaluasi? Ya, tadi puasa 38 tahun itu tidak menang dari Oman ya. Jadi terakhir kali kita menang lawan Oman itu tahun 88. Satu display yang sangat positif di pertandingan kemarin di GBK, kita bukan hanya bisa menang 3-0, tapi juga kita bisa mencatatkan clean sheet ya. Jadi ada 3 pertandingan saat ini di bawah John Hartman. Yang pertama tentunya kita mengalahkan St. Kitts and Nevis 4-0. Kemudian yang sekarang kita menang 3-0. Sempat diantaranya ada kita kalah dari Bulgaria. Nah, secara komparasi kemarin kita terlihat memang lebih dominan. Oman terutama di babak pertama mereka tidak keluar menyerang, tidak menekan. Meskipun mereka sempat mendapatkan 1 penalti. Jadi ini satu catatan juga menjawab pertanyaan tadi bahwa kita harus lebih hati-hati juga. Karena kemarin lini depan kita cukup teruji, cukup klinikal. Oleh Romani kita lihat bagaimana dia bisa memanfaatkan kesalahan pemain belakang dan menciptakan gol. Kemudian juga dari Ragnar, cutback dari kanan langsung diselesaikan dengan baik. Nah tapi lini belakang ini belum teruji nih. Karena 3 pertandingan sebenarnya kita menghadapi lawan yang relatif tidak punya daya tekan. St. Kitts and Nevis ya kita tahu lah seperti apa levelnya. Bulgaria sama juga nggak mau menyerang juga. Jadi kita tidak diuji dan Oman juga kemarin gitu. Babak kedua mungkin agak sedikit ada tekanan, makanya kemudian Justin Hubner agak sedikit ceroboh, ada pelanggaran dan kemudian penalti. Untung ada Emil Laudero yang berhasil menggagalkan. Jadi konsentrasi ini mungkin menjadi salah satu PR. Dan kedua, kedalaman skuad. Ya kemarin kita lihat kalau tim inti mungkin oke ya, tapi bagaimana nanti kalau misalnya ada mitigasi pemain sudah kelelahan, lalu mungkin ada yang cedera atau kartu kuning, kartu merah. Mungkin ini yang harus diperhatikan di pertandingan menghadapi Mozambik nanti tanggal 9. Tapi kalau bicara soal pertandingan kemarin, kata Bung Harpa, siapa man of the match-nya? Mungkin man of the match agak susah juga ya. Ole juga bagus, cetak gol, kemudian Emil ada save penalti juga, Ragnar juga comeback cetak gol kembali, Justin Hubner mungkin ya, malah saya bisa, atau mungkin Ivar Jenner deh. Karena gini, Ivar Jenner ini pemain yang kalau kita lihat memang tidak mencetak gol, kemudian tidak memberikan assist, tapi peran dia sangat luar biasa kemarin. Kalau kita lihat dia pertama pemain yang memutus serangan, dia pertama juga pemain yang bantu ke depan dan juga dia ikut menekan. Jadi kalau saya pilih pemain yang mungkin nggak terlihat eksplosif, tapi perannya sangat luar biasa. Jadi buat saya Ivar Jenner. Oke, kalau kita lihat permainan kemarin kan juga tampaknya John Hartman cukup fleksibel ketika menyesuaikan susunan pemain. Misalnya Calvin Verdong juga akhirnya digeser ke sayap kanan. Kalau menurut Bung Harpa, ini strategi yang bagus untuk diulang di lawan Mozambik nanti atau ada yang harus dipertimbangkan? Ya, Verdong di plot sebagai DM ya, seperti biasa. Ini awal muasalnya itu Patrick Kluivert ya, waktu lawan Libanon di situ di GBT di pertama kali dia ditempatkan sebagai DM dan berjalan sehingga sekarang alternatifnya cukup banyak lah. Nah, menghadapi Mozambik ini memang banyak opsinya gitu. Kita mau ngedahuluin apa nih? Mau mendahulukan euforia karena sudah ada kemenangan yang cukup membuat penonton itu puas ya. Saya lihat di mana-mana mereka cukup puas lah, positif persepsinya. Kemudian menampilkan tim terbaik dan meraih kemenangan. Artinya momentum ini dapat nih. Kemudian ranking FIFA kita pun bukan tidak mungkin lebih baik lagi. Karena saat ini kita berbicara itu sudah naik 4 strip. Dari 122 ke 118. Apakah kita bernafsu menghajar itu? Atau kemudian kita juga membagi fokus dengan AFF. AFF itu nggak lama lagi akan berlangsung. 1,5 bulan. Akhir Juli kalau nggak salah 27 Juli itu mulai sampai dengan Agustus. Nah apakah kita kemudian juga memberikan porsi yang besar kepada para pemain yang kemungkinan besar akan jadi tulang punggung di AFF nanti. Yaitu apa? Pemain-pemain yang main di Super League. Di Indonesia dan di Thailand. Ada Sandy Walsh di sana. Mungkin kalau dipanggil juga ada Pratama dan Asnawi. Jadi kita nggak tahu ya. Prioritas dari John Hartman dengan BTN, Pak Sumarji dan juga Alexander Zwier sebagai direktur teknik. Ini mau kemana gitu. Sama-sama semuanya ada plus minus. Tapi kalau buat saya sih paling ideal adalah dua-duanya dapat.
Jadi kita bisa menang, poin kita atau ranking FIFA kita semakin baik. Momentum yang bagus ini juga terus berlanjut, tapi di sisi lain juga ada rotasi para pemain seperti Rizky Ridho, Beckham Putra, Yaakob Sayuri, Doni Tripamungkas, Sadir Ramdhani, dan lain-lain, Raihan Hanan bahkan yang belum dicoba, untuk juga diberi minute play supaya nanti mereka juga punya modal saat nanti berlaga di AFF musim bulan depan. Nah, Bung Mar, apa yang juga jadi tantangan ketika lawannya adalah klub dari Afrika adalah soal privilege fisik yang mereka miliki. Gimana cara kita bisa menanggulangi itu nanti ketika melawan Mozambik? Ya, kalau kita lihat dari prototipenya Jepang ya, sebenarnya apa ya, kendala fisik itu sebenarnya di olahraga, terutama di olahraga yang sepak bola ya dan kolektif itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Saya ambil filosofi falsafah paling mendasar aja. Kalau memang itu menjadi kengerian bahwa orang yang bertubuh tinggi, berlari kencang itu yang jadi juara, maka Afrika akan juara terus gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir sebenarnya. Jepang kita lihat secara postur mereka bukan seperti Afrika misalnya, besar-besar, tinggi-tinggi dan kencang. Tapi mereka bisa menghajar Brazil, bisa menghajar Jerman, menghajar Spanyol dan lain-lain. Jadi menurut saya main cepat, kemudian juga buka ruang, kolektivitas. Kalau kita bisa menjalankan itu, saya pikir melawan Mozambik yang peringkatnya sebenarnya tidak lebih baik dari Oman. Oman itu 79, Mozambik itu 101 gitu. Itu sebenarnya sangat mudah untuk kita tanggulangi. Asal tadi itu kita bermain secara kolektif dan bermain lebih rapat dalam mengovercome dari keunggulan fisik Zimbabwe. Mozambik, sorry. Oke, salah satu highlight dari permainan kemarin kan juga ada debut dari Matthew Baker. Kalau menurut Bung Harpa, gimana tampilan perdananya? Menurut saya itu berjalan dengan sangat sempurna. Dari jauh-jauh hari saya sudah melihat pemain ini memang ya berbeda. Tidak bisa dipungkiri ya bagaimana dia dididik di negara yang sepak bola grassroots lebih maju, yang memperhatikan pemain-pemain berusia, dan kita lihat tekniknya, mentalitasnya. Dan kemarin tadi kan ada juga tuh teman-teman redaksi menghadirkan momen dia ketika mematahkan serangan dari Oman. Ya, pemain nomor 9 kalau nggak salah dari Oman itu dia patahkan, dan kemudian dia juga menjadi pemain termuda yang menjalani debut bersama tim nasional kita. Jadi semua berjalan positif, tapi tentu harus pelan-pelan dipupuk supaya dia bisa menjadi pemain yang matang. Oke, kemudian juga tadi soal ranking FIFA, kita masih ada selisih sekitar 17 peringkat nih dengan Mozambik. Kalau misalnya di atas kertas mereka tetap lebih baik, kita harus apa nantinya ketika melawan Mozambik, apa yang harus digenjot lagi oleh John Hartman untuk timnas? Ya, saya pikir apa yang sudah dilakukan atau yang display yang kita lihat saat menghadapi Oman itu bisa diduplikasi ya lawan Mozambik, meskipun dengan beberapa mungkin juga perubahan ya. Dan kita tahu John Hartman ini pelatih yang berani juga melakukan perubahan keluar dari zona nyaman. Kita masih ingat Dejan Kitsenevis secara tidak terduga, secara mengagetkan dia mengubah posisi dari seorang Oli Romney menjadi nomor 10. Ya, bermain lebih menyayap, menyuplai bola, dan dia memberikan 1 atau 2 assist, saya lupa, kepada Beckham Putra. Jadi bisa aja ada kreativitas yang nanti ditampilkan oleh John Hartman, atau mungkin menampilkan pemain-pemain yang punya kecepatan seperti Yaakob Sayuri, sekaligus memberikan kesempatan buat klaster AFF. Ini banyak sekali opsinya. Jadi FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan ini memang tricky. Kalau kompetitif game udah jelas tujuan kita menang. Tujuan kita tampil pemain terbaik. Tapi kalau FIFA Matchday ini kadang-kadang kita serba salah. Apalagi John Hartman ini pelatih baru, tentu dia juga ingin mengimpress penonton Indonesia, which is dia sudah mulai mengimpress penonton kita. Tapi di sisi lain juga dia harus mungkin melakukan sedikit-sedikit uji coba, mencoba pemain yang mungkin dia juga agak ragu apakah bagus, untuk nanti persiapan ke checkpoint AFF dan juga Piala Asia yang tidak lama lagi akan bergulir Januari dan Februari 2027. Baik. Bung Haris Pardede, analis sepak bola, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu, Bung. Sama-sama.